Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari uh, diskusi kami tentang ukuran penyebaran data atau kemiringan data dan keruncingan. Ini nama-nama kelompok kami. Ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mensarikan data dan menampilkan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Hal ini melibatkan proses kuantifikasi dari penemuan suatu fenomena. Berbagai statistik sederhana seperti rata-rata dihitung dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistika deskriptif dapat memberikan pengetahuan yang signifikan pada kejadian fenomena yang belum dikenal dan mendeteksi keterkaitan yang ada di dalamnya. Tetapi, dapatkah statistika deskriptif memberikan hasil yang bisa diterima secara ilmiah? Statistika merupakan suatu alat pengukur yang berhubungan dengan keragaman pada karakteristik objek-objek yang berbeda. Next, bye. Objek yang belum dikenal tidaklah mewakili populasi objek yang memiliki quantifiable fitur melalui penyelidikan. Namun demikian, keragaman bisa menjadi hasil dari keragaman yang lainnya. Karena acak atau terkontrol, pada ilmuwan fisika yang sangat berkaitan dengan ekstraksi dan formulasi persamaan matematika tidak menyisakan banyak tempat untuk fluktuasi acak. Pada ilmu statistika, fluktuasi seperti itu dapat dijadikan model. Hubungan relasi statistika selanjutnya merupakan hubungan relasi yang menerangkan suatu proporsi perubahan stokastik yang pas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan. Oke. Statistika deskriptif adalah ilmu yang mempelajari tentang cara A. Mengumpulkan data informasi, B. Mengelola data hasil pengumpulan, C. Menyediakan data hasil pengolahan, dan menganalisa data. Lanjut. B. Pengertian dispersi data. Pengertian dispersi data penyebaran atau dispersi adalah perserakan dari nilai observasi terhadap nilai ratanya. Rata-rata dari serangkai nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah. Dari hasil dispersi, nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya makin besar. Variasi nilai XI makin kurang representatif rata-rata distributifnya. Ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data disebut dispersi atau variasi keragaman atau dispersi. Dispersi data digunakan untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Beberapa jenis pengukuran dispersi data sebagai berikut. Jangkauan, yaitu selisih antara batas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas rendah. 2. Simpangan rata-rata, juga disebut mean deviation. Jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data.
Yaitu satu lagi 3, variasi. Rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Dan ada 3 lagi, yaitu 4, standar deviasi. Dan standar, yaitu akar kuadrat variasi menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai dan rata-ratanya. Dan yang kelima, jangkauan kuartil dan jangkauannya persentil 10-90. Jangkauan kuartil tersebut juga simpangan kuartil atau semi antar kuartil atau deviasi kuartil, sedangkan jangkauannya persentil 10-90 disebut juga rentangan persentil 10-90. Dan juga yang keenam, koefisien variasi disebut juga dispersi relatif, dapat digunakan untuk membandingkan nilai-nilai besar dengan nilai min n dengan nilai kecil, maaf. Sedangkan 5 bentuk dispersi sebelumnya tidak bisa, sayangnya. Oke, selanjutnya ke Mas Bayu. Kegunaan ukuran penyebaran data. Dispersi data adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data, atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusatnya data. Dispersi data sangat penting untuk membandingkan penyebaran 2 distribusi data terlebih. Pusat data seperti rata-rata hitung, median, dan modus hanya memberi informasi yang sangat terbatas, sehingga tanpa disandingkan dengan dispersi data menjadi kurang bermanfaat dalam menganalisa data. A. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar referensif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. B. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika. Misalnya, dalam pengujian hipotesis, apakah 2 sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Bisa dilanjutin sama Govin. Ya, saya lanjutkan ya. Yang D, tentang kemiringan dan keruncingan data. Kemiringan distribusi data, kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. 3 poin distribusi data adalah sebagai berikut. Ada di gambar ya. Dari grafik kemiringan distribusi data. Ya, next. Pengukuran kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain, 1, untuk memperhatikan hubungan antara hitung, median, dan modus. 2, untuk menggunakan koefisien. Ya, bisa dilihat kan gambarnya? Ya, next. Nah, kita bisa lihat ada keterangannya, derajat kemiringan, nilai data kelas 1, nilai rata-rata hitung, nilai untuk titik tengah kelas 1, simpangan baku, dan banyaknya data. Ya, next. Keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut juga dengan kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan. 1, leptokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal. Dan platykurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Ya, kita bisa lihat rumusnya. Ya, next. Ya, itu keterangannya. Kita bisa lihat ada derajat keruncingan
Nilai data ke-1, frekuensi kelas 1, nilai titik kelas 1, simpangan baku, dan banyak data. Sama. Next. Kita bisa dilanjutkan oleh Ade. Ya, analisa ukuran penyebaran data menggunakan Microsoft Excel. Pertama, analisa kemiringan distribusi data atau skewness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau mengacu dari meannya, maka disimpulkan menceng ke kanan atau positif. Dan jika distribusi memiliki ekor lebih memanjang ke kiri, maka dapat disimpulkan dia itu negatif. Cara perhitungan skewness adalah momen ketiga terhadap mean, distribusi normal, dan distribusi simetris lainnya. Misalnya distribusi memiliki skewness 0. Next. Ya, cara penulisan rumus skewness di Excel. Skewness number 1 and number 2. Di mana number 1, number 2 berupa 1. 255 argumen yang kita hitung skewness-nya, kita juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumennya yang dipisahkan oleh koma. Itu bisa dilihat contohnya di gambar. Ya, 2, analisa keruncingan distribusi data atau kurtosis, yang artinya derajat keruncingan suatu distribusi atau biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik, yang lebih datar platikurtik, dan distribusi normal disebut mesokurtis. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap mean. Ya, cara penulisan rumus kurtosis di Excel yaitu kurt number 1, number 2, dan seterusnya, di mana number 1, number 2, dan seterusnya berupa 1 sampai 255 argumen yang ingin dihitung kurtosisnya. Anda juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Bisa dilihat di gambarnya. Next. Yang ketiga, analisis ukuran penyebaran data. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam statistik deskriptif ini akan ditemukan cara penyajian data dengan tabel manapun maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, histogram, dan lain-lain, dan menghitung ukuran penyebaran dan pemusatan data seperti mean, median, mode, standar deviasi, variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, and count. Next. Bisa dilihat contoh di gambarnya. Ya, tabel keterangannya tadi ya. Ya, cara membaca nilai kurtosis dan skewness. Nilai skewness diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Yang dimaksud dengan kemiringan data adalah besarnya pembagian data atau rata-rata sebaran data yang biasanya diwujudkan dengan bentuk lonceng. Bentuk data yang berdistribusi normal begitu juga jika kita terapkan pada skewness. Apabila skewness menunjukkan simetri, maka dikatakan data membentuk distribusi normal. Apabila kemiringan distribusi data agak condong ke kanan, ditunjukkan dengan nilai skewness yang negatif. Selanjutnya, apabila distribusi data condong ke kiri, ditunjukkan bahwa nilai skewness positif.
Apabila nilai squeness sama dengan 0, maka menunjukkan data berdistribusi normal. Squeness kurang dari 0, kemiringan ke kanan, dan squeness lebih besar dari 0, kemiringan ke kiri. Sebagai contoh, jika diperoleh nilai squeness min 0.807, artinya merupakan nilai negatif, akan tetapi tidak jauh dari nilai, berarti data cenderung berdistribusi normal atau hampir normal. Next. Ya, yang kedua, nilai kurtosis diartikan sebagai keruncingan distribusi data. Semakin runcing nilai kurtosis akan menunjukkan data hampir mengumpul atau homogen. Akan tetapi, apabila nilai kurtosis 0 menunjukkan data normal, dan apabila nilai kurtosis semakin kecil menunjukkan data semakin tumpul. Semakin menyebar dikatakan data tidak homogen. Ya, jika nilai kurtosis dekat dengan 0, maka data cenderung normal. Apabila nilai kurtosis negatif, berarti datanya cenderung tumpul atau cenderung melebar ke bawah. Sebaliknya, apabila ini kurtosis positif, maka datanya bersifat runcing atau cenderung mengelompok atau homogen. Sebagai contoh, misalnya jika diketahui nilai Q sama dengan 1,06, maka nilai kurtosis positif yang lebih besar dari 0 dan cukup jauh dari 0. Oleh karena itu dikatakan datanya cenderung runcing atau dengan kata lain cenderung homogen. Ya, bisa dilanjutkan oleh moderator. Ini G. Uji normalitas, Keunis, dan kurtosis. Salah satu uji statistik adalah uji normalitas data. Uji normalitas berguna untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan merupakan distribusi normal atau bukan. Pengujian normalitas akan mengarahkan teknik statistik apa yang akan digunakan untuk uji pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Metode statistik klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit berdasarkan pengalaman empiris ahli statistik. Data yang banyak lebih dari 30 atau N lebih besar dari 30 sudah dapat diasumsikan distribusi normal, tetapi untuk memberi kepastian data merupakan distribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan distribusi normal. Demikian juga yang kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu suatu pembuktian. Next, bye. Berikut ini beberapa cara yang umum pada pengolahan data menggunakan PSS dalam menguji normalitas data. Yang pertama, dengan melihat hasil nilai Skeonis kurtosis yang didapat melalui statistik deskriptif. Yang kedua, Kolmogorov-Smirnov dengan pendekatan koreksi Lilly-Ross. Yang ketiga, Kolmogorov-Smirnov untuk satu sampel KS. Cara dalam menguji normalitas dan nilai Skeonis dan kurtosis yang diperoleh. Uji normalitas dengan Skeonis dan kurtosis mempunyai kelebihan yang tidak dapat diperoleh dari uji normalitas yang lain, di mana dengan uji Skeonis atau kurtosis akan dapat diketahui grafik normalitas menceng ke kanan atau ke kiri, terlalu datar atau mengumpul di tengah. Oleh karena itu, uji normalitas dengan Skeonis dan kurtosis juga sering disebut dengan ukuran kemencengan data. Dengan membandingkan antara nilai statistik Skeonis dibagi dengan STD error Skeonis atau nilai statistik kurtosis dibagi dengan STD error kurtosis, di mana jika skor berada
antara min 2 dan 2, maka distribusi data normal. Misal kita peroleh nilai skenes 0,002, STD error skenes sama dengan 0,427. Kurtosis sama dengan min 0,807. STD error kurtosis sama dengan 0,833. Nilai rasio skenes atau STD error skenes sama dengan 0,022 atau 0,427. Sama dengan 0,05 kurang 2 nilai rasio kurtosis atau STD error kurtosis sama dengan min 0,807 atau 0,833. Sama dengan min 0,96 lebih min 2 uji normalitas dengan skenes dan kurtosis memberikan kelebihan tersendiri, yaitu bahwa akan diketahui grafik normalitas menceng ke kanan atau ke kiri, terlalu datar atau mengumpul di tengah. Oleh karena itu, uji normalitas dengan skenes dan kurtosis juga sering disebut dengan ukuran kemencengan data. Bisa dilanjutkan oleh Gopin. Satu istilah dalam kurva normal adalah skewness dan kurtois. Skewness berkaitan dengan lebar kurva, sedangkan kurtois dengan tinggi kurva jika data terlihat sebarannya normal, tapi kalau nilai kurtois besar atau salah satu kategori terlalu tinggi, maka tidak normal. Dua nilai ini harus diperhatikan, nilai kritis Z atau sama dengan skewness atau underscore dalam kurun 6 atau N, Z tidak boleh lebih dari 2,58. Sig 1% dan 196 sig 5% untuk kurtois, rumusnya juga sama. Ya, bisa ditutup oleh moderator. Nah, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di komen. Di komen aja ya. Ya. Mohon maaf atas Dari kelompok 5, terima kesalahan kasih. atau terlalu banyak burik di sini. Ya, udah ya.